ISIS ternyata banyak sekali memiliki sel-sel sel-sel jaringannya di Aceh. Kasus Bukit Jalil 2010 itu adalah kasus yang sangat penting untuk melihat bagaimana situasi kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat yang tidak mau memberlakukan hukum syariat Islam untuk seluruh Indonesia terutama, dan ya dalam batas tertentu kekecewaan mereka terhadap gagalnya Piagam Jakarta juga. Dan kasus itu akan ada terus-menerus karena memang spirit orang-orang Aceh untuk memperjuangkan Islam itu sangat tinggi. Dan spirit orang Aceh itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya adalah spirit jihad. Dan mereka sebenarnya tidak hanya untuk mendapatkan iskariman atau kemerdekaan ataupun apa namanya hidup yang layak, tapi juga aumut syahidan, jadi mati syahid. Jadi dua sisi inilah mereka ingin mendapatkan kemerdekaan dan juga mati syahid. Dua dorongan ini sangat kuat ada di Aceh. Kalau di luar Aceh, mungkin mereka hanya aumut syahidan saja. Jadi mereka ingin mendapatkan mati syahid, sehingga mereka mencari jalan yang paling simple dan paling instan, yaitu melakukan bom bunuh diri. Dan mereka menganggap itu adalah sebagai bom syahid ataupun tindakan syahid. Dan mereka memandang siapa-siapa yang melakukannya itu sebagai syuhada. Sementara di Aceh, dua dorongan ini sangat kuat sekali, keinginan untuk punya kekuasaan sendiri, punya negara sendiri, keinginan untuk iskariman, hidup mulia, dan juga keinginan untuk mati syahid, yaitu supaya juga hidup mulia di akhirat, itu sangat kuat. Dan orang Aceh sebenarnya tidak gampang untuk terlibat atau terpengaruh oleh ideologi Wahabi takfiri ataupun Wahabi yang lain. Tapi kenyataannya sekarang, karena mungkin tingkat pendidikan mereka tentang Islam itu sangat rendah, apalagi dikontribusi oleh Orde Lama dan Orde Baru yang memang membatasi pendidikan agama. Sehingga banyak di antara mereka itu mendapatkan pendidikan agama dari gerakan-gerakan, terutama gerakan teroris ini, dari ISIS, dari Al-Qaeda, dari yang lain-lain. Dan pada akhirnya mereka direkrut kemudian untuk menjadi partisipan ataupun anggota dari gerakan-gerakan teroris ini. Dan saya melihat bahwa gerakan ini semakin lama semakin banyak, dan kemungkinan ya di Aceh ke depan itu akan terjadi setiap tahun, saya kira, orang yang masuk ke dalam gerakan-gerakan teroris ini. Kita bisa melihat dari timeline, terutama timeline sejak 2010. Sejak 2010 munculnya peristiwa Bukit Jalil, kemudian 2011 munculnya penangkapan-penangkapan, 2012, 2013, 2014 munculnya ISIS di Aceh, kemudian juga 2015, 2016, 2017, 2018 sampai 2021 ini masih ada terus-menerus penangkapan terhadap mereka-mereka yang terlibat di dalam jaringan-jaringan ini. Dan indikator yang sangat jelas, tadinya hanya ada satu jaringan saja, yaitu jaringan Al-Qaeda. Sekarang sudah ada dua jaringan setidaknya, yaitu Al-Qaeda dan ISIS. Dan ISIS ternyata banyak sekali memiliki sel-sel sel-sel jaringannya di Aceh. Ya kan, jadi ada kelompok Abu Hamzah, ada kelompok Aulia, ada kelompok kelompok-kelompok ISIS yang lain ya, dan juga ini bergabung dengan kelompok-kelompok etnonasionalis. Jadi antara jihadis dengan nasionalis ini kemudian melakukan semacam persaingan ya, kontestasi untuk merebut
partisipan, untuk merebut pendukung. Dan itu di Aceh sudah banyak pasukan-pasukan yang ingin memerdekakan Aceh secara etnonasionalis dan pasukan-pasukan yang ingin mendapatkan syahid secara agama, secara milenarian, dan terutama itu dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Dan itu semakin banyak. Jadi dari angka temuan tertangkapnya orang-orang itu semakin menunjukkan bahwa tren terorisme di Aceh itu semakin meningkat.